Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari yang cerah ini kita masih dipertemukan melalui TATV ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apapun yang Allah berikan kepada kita syukuri agar ada barokah buat kita. Dan tidak lupa tetap sholawat serta salam kita sampaikan kepada panutan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa TATV yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya menjelaskan dirikan sholat dengan khusyuk dan tawadhu. Maka bagaimana? Karena Rajab ini ada peristiwa yang penting tentang perintah sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Sampai saat ini, sudahkah kita mendirikan sholat kita dengan khusyuk dan tawadhu, dengan tenang, tidak tergesa-gesa, kita hayati apa yang kita baca, kita amalkan apa yang kita kerjakan dalam sholat. Dan sholat itu dilakukan dengan tawadhu, artinya kita merendahkan diri kita di hadapan Sang Pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjelaskan salat yang khusyuk dan tawadhu. Yang pertama adalah kosongkan ketika kita salat untuk memikir duniawi. Jadi kosongkan pengaruh duniawi. Maka ketika kita sudah sholat, ketika kita mau melakukan sholat, coba aktivitas-aktivitas dunia itu kita hilangkan sejenak. Jangan sampai kita sudah sholat, tapi ternyata pikiran kita masih memikirkan tadi yang menghitung uang keliru, tadi aku nulis ini keliru, aku tadi kunciku aku letakkan di sini, hilang atau tidak. Coba itu hilangkan dulu. Maka yang pertama, sholat bisa khusyuk dan tawadhu kalau pengaruh-pengaruh duniawi itu kita tinggalkan, kita lupakan sejenak. Wa aqimis sholah lidzikri. Karena apa? Sholat itu dalam rangka kita mengingat Allah. Jadi ketika dari niat sampai assalamualaikum, berarti yang kita ingat-ingat cuma Allah. Sadarlah, anggaplah bahwa itu di depan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa, percayalah bahwa Allah melihat kita ketika kita sedang sujud itu. Kemudian yang kedua, saudaraku, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, salat yang khusyuk dan tawadhu itu harus ada tafahum, yaitu kita berusaha untuk memahami apa yang sedang kita baca. Maka orang yang sholat itu, kalau kepingin sholatnya bisa khusyuk dan tawadhu, ya kita tidak bosan-bosan untuk selalu belajar. Misalnya suratul Fatihah, pasti sholat kita baca kan? Ya, itu kita pahami. Apa makna daripada Bismillahirrahmanirrahim, apa makna Alhamdulillahirabbil alamin, apa makna Ar-Rahmanir-Rahim, apa makna Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Ya, yang pokok-pokok itu aja dulu. Tetapi ingat, tetap kita belajar terus, jangan bosan-bosan. Ya cuma kita lah, saya tidak bisa kok Pak. Ya nih, untuk artinya gimana? Karena kita malas untuk belajar. Coba kita sempatkan waktu-waktu luang kita baca-baca buku. Atau kalau kita tidak bisa baca, ya dengarkan nasihat-nasihat dalam pengajian-pengajian itu, agar kita tahu. Banyak pada orang yang tahu. Kan banyak orang yang tahu. Cuma kita sendiri yang kadang-kadang malas untuk bertanya. Sehingga ya sampai kapanpun kita tetap dalam ketidaktahuan karena kemalasan kita tidak mau bertanya.
Kemudian yang ketiga saudaraku adalah roja. Di dalam sholat itu tumbuhkan sifat roja. Roja itu artinya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap gimana? Ya berharap agar sholat kita diterima. Maka ketika kita pengen diterima sholat, ya pakai adab dong. Adabnya gimana? Ya pakai pakaian yang bersih. Kemudian syukur pakai tutup kepala. Ya meskipun sholat tidak pakai tutup kepala, sah-sah saja. Tapi kan kita mau sowan Allah, ya pakai baju yang bersih. Apalagi Jumatan tuh disunahkan untuk mandi dulu, pakai baju lengan panjang, pakai yang polos kan gitu. Ya agar apa? Sholat kita itu tidak mengganggu yang lain. Coba kalau ada orang sholat pakai kaos oblong, di situ ada tulisannya, pasti belakangnya kan baca. Kadang-kadang tulisannya lucu itu. Di dalam kaos belakang itu ada tulisan, daripada membaca, beli sendiri deh. Kan akhirnya kita baca sholat depannya. Untuk itu saudaraku, kita berharap agar sholat itu diterima Allah, maka usahakan sebaik-baiknya. Kemudian khauf, ada rasa takut. Agar kita itu menghadap Allah ya dengan rasa takut tadi, khauf. Takut kalau sholatnya tidak diterima, takut azabnya Allah. Dan yang terakhir adalah haya. Apa? Malu. Malu kalau sholat kita tidak diterima Allah juga. Malu kalau sholat kita cuma permainan. Malu kalau sholat kita tidak ada manfaatnya. Itu insya Allah saudaraku, kita tumbuhkan 5 sifat itu yang sampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Semoga semakin hari sholat kita bisa khusyuk dan tawadhu, dan akhirnya sholat kita tidak sia-sia, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.